Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril janbi wal jaril junbi was sahibi wa bani sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Shadaqallahul adzim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Jamaah salat zuhur Masjid Mata Hilal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Wabil khusus nikmat iman, Allah masih gerakkan keimanan kita untuk mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Karena sholat jamaah ini selain untuk persatuan umat Islam, wabil khusus adalah agar sholat kita itu nggak kelebihan rakaat atau kurang rakaatnya atau lupa bacaannya. Karena apa? Karena kita sholatnya bersama-sama. Jadi mudah-mudahan setiap waktu kita bisa melaksanakan sholat jamaah, tidak hanya di Masjid Fathahillah ini saja, tapi juga di rumah. Mungkin Bapak sebagai imam itu sangat luar biasa. Tema yang akan saya sampaikan sedikit perubahan Ustaz tadi. Temanya tentang bertetangga yang baik menurut ajaran Islam. Bertetangga. Tetangga itu secara bahasa siapa saja yang rumahnya berdampingan dan dekat dengan rumah kita. Bahkan dalam fikih diajarkan itu batas utara, selatan, timur, barat 40, 40, 40, 40. Itu jumlahnya 160 rumah itu tetangga kita. Jadi sangat luar biasa kalau kita tinggal di komplek, tinggal di kampung, tinggal di apartemen, kita kenal sama tetangga kita. Kita dianggap terkenal, tetapi di rumah nggak ada yang kenal. Pulang berangkat hanya masuk tutup gerbang. Mungkin waktunya hanya Sabtu Minggu, ataupun ikut pengajian saja sama kerja bakti. Yang terbaik itu adalah ketika kita memiliki tetangga, apa perintahnya? Perintahnya adalah ihsanan. Perintahnya itu berbuat baik. Bagaimana cara berbuat baik kita? Pertama yang harus kita lakukan,
buka gerbang rumah kita, itu yang kita lihat depan rumah. Oh, ada Pak Budi, teman tetangga saya. Selamat pagi Pak Budi. Assalamualaikum, apa kabar? Ternyata Pak Budi itu habis berantem sama istrinya, Pak. Ketika Bapak menyapa dengan sopan, dengan senang, itu yang tadinya Pak Budi lagi marah-marah, senyum, Pak. Jadi jangan dianggap sepele kita menyampaikan salam, kita menyampaikan senyuman sama tetangga kita. Maaf, di belakang rumah kita ada anak muda berisik, Pak. Ini anak siapa di belakang rumah? Tahu udah mau tidur. Pas kita cek, oh ternyata rumah itu udah lama kosong. Yang datang anak-anaknya dari kota, kumpul keluarga. Yang kedua, kita nggak boleh susun sama tetangga kita. Tuh bagus, di belakang rumah kita berisik, nggak ada maling minimal. Oh itu ada rumahnya, itu ada orang di dalam. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, di dalam Quran surah An-Nisa ayat 36, Allah perintahkan kita untuk menyembah dan tidak boleh mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya Allah perintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Lalu apalagi diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu berbuat baik kepada kerabat, keluarga terdekat. Terus berbuat baik kepada anak-anak yatim, orang miskin. Nah, selanjutnya wal jaril qurba wal jaril jubni, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Bapak, maaf Ibu sekalian, kalau kita tinggal di komplek, kita nggak mungkin tinggalnya langsung di depan gerbang komplek kan, Pak? Pasti di dalam. Nah, ketika kita di dalam mau masuk komplek, buka kacanya, Pak. Kenapa harus buka kaca? Orang kita masuk gedung-gedung terutama di pemerintahan harus buka kaca, harus menyapa. Minimal ketika kita buka kaca, kita menyapa apa? Tetangga kita. Menyapa tukang sayur langganan istri kita. Menyapa perabotan rumah tangga memang jualan di sekitar komplek. Itu tetangga kita. Jadi artinya apa? Islam itu sangat memerintahkan kepada pemeluknya agar senantiasa selalu berbuat baik kepada siapa saja. Dikisahkan Imam Hasan Al-Basri. Ini saya ternyata nonton filmnya juga, tapi bukan film Imam Hasan Al-Basri. Filmnya itu ayat-ayat cinta dua. Itu dikisahkan ternyata di Mesir Kristen Koptik itu dia bertetangga dengan orang Islam. Ketika sang Kristen itu nengokin orang Islam yang lagi sakit, dia melihat di kamarnya ada tetesan. Oh ternyata itu tetesan kamar mandinya. Ditanya udah bertahan berapa lama ini bocor? Sudah bertahun-tahun. Tetapi dalam kisah Imam Hasan Al-Basri, ketika beliau sakit, beliau termasuk wali, orang soleh, banyak yang selalu mendatanginya. Ketika beliau sakit, ada tetangganya yang di atas rumahnya nengokin. Ini orang Nasrani, Pak. Nengokin, dilihat rumahnya, dilihat kamarnya. Ternyata ada yang netes. Pas dilihat, oh ini netesnya ini dari kamar mandi saya. Pernah dibuat. Maaf Pak. Mungkin kita ada
dibabat. Gimana sama tetangga? Ini Imam Hasan Al-Basri sangat memuliakan umat Islam dan penghulu agama yang lain. Sangat sering bertanya, wahai Imam, sudah berapa lama tetesan air ini menggenangi rumahmu? Enggak mau, takut nyakitin tetangganya. Diminta dengan jujur, berapa lama? Saya itu 20 tahun. Allah, enggak mau nyakitin tetangganya. Tuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'ti jarahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangga. Ini sebenarnya peringatan buat kita bahwa tidak hanya berbuat baik saja, tidak hanya beribadah saja, ternyata ketika kita memuliakan tetangga kita, itu sangat dianjurkan dalam Islam. Ada satu hari, satu kisah, sahabat Rasulullah mengadu, "Ya Rasulullah, ada seorang wanita ahli ibadah. Ibadahnya rajin, puasanya rajin, sholat malam rajin. Tetapi wanita tersebut, maaf, suka menyakiti tetangganya dengan mulutnya." Mulutnya itu artinya gosipin, ngata-ngatain. Kata Rasulullah, tempatnya di neraka. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kisah Imam Hasan Al-Basri bagaimana beliau memuliakan tetangganya. Notabene beliau bertetangga dengan non-muslim, tetapi beliau menghormatinya. Bagaimana dengan yang pasti lebih menghormati dengan yang sama-sama keyakinannya. Terus dikisahkan yang lainnya, ada satu kisah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, beliau pada abad 2 Hijriah, tahun 1600 sampai tahun 150 sampai tahun 200 Hijriah, dikisahkan beliau memiliki tetangga yang usil, Pak. Usil, anak muda usil. Namanya Imam, suka datang tamu, murid-muridnya mengaji. Ini tetangganya usil, ketok. Apa ada tiang diketok-ketok? Seakan-akan mengganggu Imam Abu Hanifah ketika kedatangan tamu. Lalu sang murid sama tamu-tamunya, "Wahai Imam, kau tidak terganggu dengan berisiknya tetanggamu itu?" Kata Imam Abu Hanifah, "Biarkan saja, itu tetangga saya. Tadi yang saya contohkan, punya tetangga di belakang ribut-ribut, nggak apa-apa. Emang haknya dia. Satu kisah, kata muridnya, "Kok tidak ada tetanggamu yang mengganggu lagi, wahai guru?" Ditanya-tanya, ternyata tetangga yang usil itu ditangkap bagian keamanan, mungkin mengganggu. Langsung Abu Hanifah berdiri, langsung mendatangi istana khalifah. Ini kalau dalam kisah Abu Hanifah ini orangnya jarang ke istana, Pak. Selain kalau dipanggil juga nggak mau. Tapi ini tumben-tumbenan sang khalifah datang ke istana. Ditanya keperluannya apa, "Wahai Imam, keperluan saya mau membebaskan tetangga saya." Kata sang penjaga melalui sang khalifah, "Besok kamu datang lagi." Sang imam mau malam ini dikeluarkan. Tetangganya yang usil, Pak, yang tadi saya bilang berisik di belakang rumah, minta dibebaskan. Maka pada malam itu dibebaskan dan sang tetangga tersebut menjadi muridnya. Ini
kan kisah-kisah luar biasa. Jadi tidak perlu ketika tetangga kita nyetel TV volumenya sampai 12, kita bikin volume kita 15. Nah, itu namanya ngajak berantem. Mungkin ketika tetangga kita berisi, bagaimana caranya biar gak marah? Ma, kenapa ya? Di kulkas ada apa? Oh, terlebih sini deh kue gulunya, ayo bawa kemana? Bawa tetangga. Caranya gitu, Pak. Tetangga yang berisik yang tadi itu kita bawain dulu, Pak. Kan namanya kita datang bawa tentengan pasti dihormati. Ada apa ini, Pak? Datang? Enggak. Saya mau silaturahmi sama mau ngasih kue. Kan udah senyum tuh tetangganya baik. Tanya deh, maaf Pak, itu suara apa ya? Nah, itu udah komunikasi. Tetangga yang mengerti pasti paham, oh tetangga saya mungkin keberisikan. Mungkin melalui tuan rumahnya bilangin, nah, jangan keras-keras suara musiknya. Jadi nggak perlu melalui lisan kita marah-marah, Pak. Ini saya baca lisan Bapak Alun yang Yusuf Hamka yang nggak jadi kemarin jawab biarin aja. Jadi beliau cerita, beliau rumahnya dekat sama masjid, Pak. Ini masjid Thailand nggak ada rumah di sini ya, Pak ya, aman berarti. Ibunya sakit, nggak boleh berisik katanya. Pokoknya mengganggu itu, kepalanya sakit dalam kisahnya. Si bapak adalah suatu pengurus masjid. Kiai kan, ibu saya sakit, suara tua masjidnya dikecilin aja. Ini yang buat beliau salah satunya mau masuk Islam, Pak. Kata kiai pengurus masjidnya, mulai hari ini Bapak Bun, suara toanya nggak kami keluarkan, hanya di dalam masjid saja. Bapak lu cuma minta 3 hari, saya kasih seminggu. Dia bilang salah satunya membuat saya mau masuk Islam. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat banyak cara yang dapat kita lakukan agar hubungan dengan tetangga kita selalu harmonis. Ya Pak, Ibu sekalian, kita punya tetangga, kita ingat siapa namanya ya? Kita nggak tahu namanya, minimal ketika kita senyum, assalamualaikum, apa kabar Pak? Salaman, tinggal di mana? Nggak ada salah. Dari masjid tidak buru-buru langsung pulang, ada tetangga kanan kiri kita sapa. Tuh kalau kita ramah, itu siapa ya? Oh, itu tetangga kita. Oh, ramah ya. Ketika ramah kan, ketika dia datang butuh sesuatu, kalau memang kita ada kita bantu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, ini sangat mulianya Rasulullah. Ketika beliau memiliki tetangga yang jahat, beliau balas dengan kebaikan. Yang tadi saya sampaikan, beliau bawakan buah-buahan atau makanan. Untungnya apa sih, Pak? Ketika kita berbuat baik dengan tetangga kita, untungnya apa? Untungnya yang kita dapatkan bukan uang saya ini, banyak keuntungan. Keuntungannya adalah kita memiliki ketenangan dalam menjalani hidup sehari-hari di rumah. Saya punya tetangga warung Pak di depan rumah, namanya Bu Ido. Saya tinggalkan anak saya di rumah sama istri. Itu karena kita selalu berbuat baik. Itu dia punya warung nggak kelihatan dari atas dari bawah. Dia lihatin rumah saya setiap hari. Ya karena kita baik. Dia lapor, tapi tadi di rumah ada ini. Jadi saya dapat laporannya karena apa? Karena kita selalu berbuat baik sama siapa saja, Pak. Sama satpam, sama tukang sayur, sama petugas teh, siapa saja kita nggak tahu. Dari mereka nanti Allah berikan perlindungan buat kita. Ya Pak ya. Jadi kita jangan pilih-pilih bertetangga siapa
bisa nanti di surga itu bersama tukang daging, Pak. Masing-masing kita nggak tahu tetangga kita nanti di surga siapa. Ternyata tetangga kita di surga adalah orang yang tidak mau kita senyumin. Yang terakhir, kita di Imam Abu Hanifah, sekarang Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal punya tetangga juga, tapi tetangganya selalu berbuat maksiat. Pokoknya dikenal ini pemuda yang suka maksiat, fasik, terkenal dia suka maksiat. Ternyata pada satu hari pemuda tersebut mendatangi Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal mukanya pasang, Pak, cuek, karena tahu pemuda tersebut ahli maksiat. Hanya orang datang ke majelis saya. Tapi namanya imam ya, karena kekuatan batinnya tetap disapa. Kenapa kau datang ke majelis? Sang pemuda tadi menjawab, wahai imam, tadi malam saya bermimpi ketemu Rasulullah. Orang ahli maksiat ketemu Rasulullah, Pak. Tapi nggak diceritain, ini langsung ke imam. Imam ditulis dalam sejarah-sejarah sirah orang-orang soleh. Mimpi saya banyak orang berkumpul di atas ada Rasulullah. Semua orang berkumpul satu-satu minta doa kepada Rasulullah. Tinggal saya sendiri. Saya mau, karena saya ahli maksiat. Tapi Rasulullah memanggil, wahai pemuda sini, kenapa kau tidak mau dekat denganku dan berdoa, minta doa kepadaku, kata Rasulullah. Saya malu ya Rasulullah, saya ahli maksiat. Tidak ada, Allah akan ampunkan dosa-dosa. Tetangga Imam Ahmad bin Hanbal orang fasik, ahli maksiat, tapi mau taubat. Lalu Imam Ahmad minta maaf dan pemuda tersebut menjadi muridnya Imam Ahmad. Karena mimpi bertemu Rasulullah, pemuda tersebut akhirnya didoakan oleh Rasulullah, dan setelah bangun dari tidur beliau taubat. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, janganlah mata kita ini hanya melihat zohirnya saja. Ada kekuatan batin di dalamnya. Jangan pernah meremehkan tetangga kita. Selalu berbuat baik di mana saja kita berada, dan kita berharap nanti kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti yang mendampingi ketika kita mau meninggal, ketika jasad kita mau dibawa ke masjid, ketika jasad kita mau dibawa ke pemakaman, itu tetangga yang membawa jasad kita, mensolatkan kita, mengkafankan kita, menguburkan kita. Karena apa? Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat. Marilah kita tutup majelis yang mulia ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika